Dialog 1. Tidak masuk sekolah. Percakapan oleh Mark, Jeno, dan Nana. Mark, Jen, Johnny mana? Jeno, sepertinya anaknya tidak masuk sekolah hari ini. Mark, kira-kira dia tidak masuk kenapa ya? Apa kamu tahu, Jen? Jeno, kemarin katanya Nana anak kelas sebelah dia sakit, Mark. Mungkin sekarang masih sakit. Coba tanyakan ke Nana saja. Kebetulan mereka berdua rumahnya berdekatan. Lalu pun Nana lewat depan kelas Mark dan Jeno. Mark, nak, kamu tahu Johnny tidak masuk kenapa? Apakah dia sakit? Kamu sudah berkunjung ke rumahnya? Nana, iya, kemarin mamanya Johnny ke rumahku untuk memberitahu kalau Johnny tidak masuk sekolah karena sakit. Dokter menyarankan untuk beristirahat selama 3 hari. Aku sih belum menjenguk Johnny. Rencananya nanti sepulang sekolah aku menjenguk Johnny. Kalian mau ikut? Jeno, wah, boleh tuh. Aku ikut jenguk Johnny nanti ya. Bagaimana kamu, Mark? Mau ikut juga? Mark, iya boleh. Nanti kita bawakan buah-buahan saja untuk Johnny. Jeno, nak, Johnny sakit apa? Boleh makan buah atau tidak? Nana, kata mama Johnny dia sakit lambung. Jadi jangan dibawakan buah-buahan. Lebih baik kita bawakan roti saja. Mark, oh iya, nanti sebelum ke rumahnya kita mampir ke toko buah-buahan roti buat Johnny. Nana, iya, kita kumpul nanti sepulang sekolah. Aku balik ke kelas dulu ya. Jeno, iya, kami tunggu di depan gerbang sekolah nanti. Lalu pun Nana berjalan sambil ke kelas. Dialog 2 menceritakan tentang percakapan antara Ninda, Rifan, dan Adi yang ingin merencanakan kerja kelompok untuk menciptakan lagu bersama untuk tugas akhir mata pelajaran seni musik. Rifan berkata, "Nanda, kapan kita mau menciptakan lagu bersama?" Dan Nanda menjawab, "Bagaimana kalau nanti sore?" "Kamu setuju, Rifan? Adi juga bisa." Dan Adi menjawab, "Aku bisa sih, namun tunggu ayahku pulang dulu biar ada yang mengantar." Lalu Rifan juga menjawab, "Aku juga bisa nanti sore, kebetulan di rumah ada arisan. Aku bisa bawa kue dari rumah. Ngomong-ngomong, kita kerjakan di mana?" Dan Anda menjawab, "Di sekolah aja, di ruang audio visual." Dan Adi pun menjawab, "Baiklah, sampai jumpa nanti sore teman-teman." Nanda dan Rifan pun menjawab, "Sampai jumpa." Dialog 3. Rahma, hai Enggar, Huda, apa kabar? Enggar, alhamdulillah bagus. Huda, alhamdulillah. Bagaimana dengan Anda? Rahma, alhamdulillah baik. Enggar, kamu akan pulang minggu ini? Enggar, ya, saya di rumah. Rahma, sepertinya Anda jarang pulang bulan lalu, bukan? Enggar, Kudus dibanjiri bulan lalu, jadi sulit untuk pulang ke jalan. Rahma, kenapa kamu tidak datang ke rumahku? Enggar, di mana rumahmu? Rahma, Kendal. Enggar, mengapa Kendal tidak banjir juga? Rahma, ya, tetapi hanya di kecamatan Brangsor dengan Kendal kota rumah saya tidak banjir. Enggar, benarkah? Rahma, iya Enggar. Apakah Kudus untuk membanjiri dengan buruk? Enggar, ya, hampir seluruh wilayah Kudus kebanjiran, terutama di daerah pantai utara. Huda, jadi jalan raya tidak bisa dilewati jalur pantura? Enggar, ya, bahkan ada sebuah kecamatan di mana hampir semua daerah banjir. Huda, listrik di mana? Lingkungan tempat tinggal Anda? Enggar, tidak, ada juga banjir di kabupaten saya, tapi alhamdulillah desa saya tidak termasuk yang terkena banjir. Rahma, terima kasih Tuhan. Apakah itu berarti desamu aman? Enggar, ya, desaku tinggi, jadi tidak banjir. Rahma, menurut Anda apa yang menyebabkan banjir di Kudus? Enggar, ada banyak hal, antara lain ya karena banyak hutan gundul,
Sungah sampai di sungai, yang berarti airnya tidak mengalir dengan lancar, dan juga karena curah hujan yang sangat tinggi dalam sebulan terakhir. Huda, lalu apa yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi banjir? Enggar, salah satu hal yang dilakukan oleh pemerintah Kudus adalah memperbaiki bendungan di sekitar sungai. Rahma, oh, jika di daerah Anda, Hud, seperti apa musim hujan kemarin? Huda, daerah saya adalah dataran tinggi. Jika tidak ada banjir, itu hanya rentan terhadap tanah longsor. Enggar, area mana itu, Hud? Huda, Bandungan. Apakah kamu di sana? Enggar, belum, Hud. Huda, jika Anda Rahma, apakah Anda pernah ke Bandungan? Rahma, saya pernah ke pasar Bandungan. Daerah mana di Bandungan yang rentan terhadap tanah longsor? Huda, Desa Junggul. Enggar, saya ingin tahu apa penyebabnya. Sama seperti sebelumnya, karena hujan lebat, tetapi ketika tanah longsor terjadi pada lereng tertentu di mana tidak ada tanaman yang tersisa untuk menopang tanah. Rahma, karena dua masalah ini, bencana di sekitar kita berarti tidak peduli dengan lingkungan, kan, Hud? Enggar, ya, jadi kami harus melindungi lingkungan di sekitar sehingga masalah ini dapat diatasi. Huda, benar. Pagi yang cerah ya, Sar. Tidak mendung, udaranya juga segar. Iya, segar sekali udara pagi ini. Rin, coba kamu lihat ke arah sana, anak perempuan itu. Aku belum pernah melihatnya di sini. Iya, sepertinya anak perempuan itu baru akan menetap di sini. Kita sapa yuk, yuk. Siapa tahu bisa jadi teman baru. Hai, kamu mau berangkat ke sekolah ya? Bareng dengan kami ya? Ya, bareng sama kami ya. Kamu namanya siapa? Hai, iya, aku mau berangkat sekolah juga. Namaku Anggun. Kamu siapa? Aku Sari dan ini temanku Rini. Kamu baru ya di sini? Sekolahmu di mana? Oh, Sari dan Anggun ya. Iya, aku baru pindah 3 hari yang lalu dari kalian Lampung Selatan. Kalian tinggal di sekitar sini? Ya, Gun, rumahku tak jauh dari sini. Rumah ini dan aku berdekatan. Kapan-kapan main yuk. Oh iya, kamu bersekolah di mana? Oh iya, hari ini hari pertamaku bersekolah di Semen 14 Bandar Lampung. Wah, kalau begitu sama dengan kami. Kami juga sekolah di sana. Yuk kita jalan bersama menuju sekolah. Wah, kebetulan ya, kita satu sekolah. Yuk berangkat. Yuk kita bergegas. Kalau santai-santai nanti kita bisa terlambat. Saat kami sekolah sangat galak. Terlambat 3 menit saja, beliau akan menutup gerbang dan tidak mengizinkan kita masuk. Monolog 1. Busway. Bus adalah angkutan umum berukuran besar yang berguna untuk mengangkut banyak orang dari satu tempat ke tempat yang lain. Salah satu kendaraan beroda 4 ini memiliki bermacam jenis dan ukuran yang berbeda-beda. Mungkin kalau Jakarta, bus yang paling terkenal adalah Transjakarta. Iya, Transjakarta. Bukan Transjakarta atau busway. Kenapa? Karena busway adalah jalur khusus untuk bus. Tidak ada kendaraan lain yang boleh melewati jalur ini. Jadi mudahnya Transjakarta adalah satu-satunya kendaraan yang boleh melewati busway. Cukup unik bukan? Jalur bus, tapi hanya bus Transjakarta yang boleh melintas. Sementara bus lain seperti Metro Mini dan Kopaja itu tidak boleh melintasi. Walaupun sekarang ada beberapa Kopaja khusus yang terintegrasi dengan jalur busway. Ya, setidaknya ada bus jenis lain yang boleh melewati busway, sehingga makna busway jadi lebih benar. Monolog 2. Demokrasi. Saya begitu mencintai demokrasi, tapi saya cuma wong cilik. Tak ada tampang seperti pejuang, apalagi pahlawan gagah berani. Saya tak mungkin masuk koran. Wajah saya juga tak banyak dikenal orang. Perjuangan saya hanya sebatas RT 01 tempat saya tinggal. Demokrasi di tempat kecil ini begitu indah. Semua warga memaknai dan mengamalkan demokrasi tanpa ada paksaan dari manapun. Saat ada yang nanti demokrasi di wilayah kecil dan indah ini, dengan gejolak semangat perdamaian, para warga akan meminta
saya menyelesaikannya. Ya, mereka menghormati saya sebagai pimpinan hasil demokrasi mereka. Jika saya mampu, saya bisa mengerahkan mereka bila ada yang mengusik demokrasi. Tapi toh buat apa? Di sini di RT 01 demokrasi sudah berjalan begitu indah. Semua membela demokrasi dengan kompak dan dengan kesadaran sendiri. Seandainya semua wilayah negeriku seperti ini. Oh, sungguh indahnya. Monolog 3. Kaos kaki bolong. Laki-laki yang berada di pojokan itu pun berdiri. Kemudian ia menatap ke seluruh penjuru di ruangan itu. Tatapan dari lirikannya terlihat penuh dengan misteri. Kenapa kalian semua memandangiku seperti itu? Memangnya aku ini apa? Hah? Aku ini bukan barang antik yang suka sering dipajang di etalase-etalase. Aku juga bukan bintang film murahan koleksi para cukong, apalagi doger monyet yang disuruh buat ngamen di pasar malam. Oh, atau kalian suka sama aku, ngaku saja, jangan munafik deh. Tuh kan, kalian itu suka. Monolog 4. Ibu tercinta. Rasa ini selalu sama untukmu ibu. Semua cinta serta ketulusan. Hal-hal yang tidak akan pernah tampak sederhana bagiku. Tetapi engkau tulus dan menganggap bahwa semua sederhana yang kau lihat. Senja merona yang berada di ujung barat selalu menjadi milik kita. Untuk bisa menggenapkan waktu menuju malam penuh harmoni. Bukankah begitu, Bu? Seperti itulah kau untukku. Kau senja yang hanya untukku, yang selalu menjadi kebahagiaanku. Fajar yang ada di ujung timur juga selalu jadi milik kita kan, Bu? Untuk menerbitkan sinar setelah gelapnya malam yang diselimuti kabut kedamaian. Selalu itu yang kau katakan padaku, bahwa selalu ada harapan untuk semua aspek dalam kehidupan ini. Engkaulah yang menerbitkan sinar saat dunia gelap. Fajar itu selalu memberikan kehangatan, seperti hangatnya secangkir kopi di pagi hari. Kau ingat kan, Bu? Kita selalu menikmati kebersamaan dengan tawa, menyeruput kopi, itu sampai tetes terakhir. Mengapa demikian, Bu? Mengapa semua itu terasa indah saat bersamamu? Ku tahu, Bu, bahwa ini lebih suka duduk di sampingmu dengan menceritakan semua hal tentang apapun itu. Bagiku, hal ini lebih menenangkan daripada aku mendengarkan aluran musik instrumen dari favoritku. Sudah kuduga dari dulu bahwa engkau bukan wanita biasa. Lihatlah aku sekarang, Bu. Aku yang setiap harinya untuk selalu bersamamu. Sampai detik ini pun masih mengagumimu. Berapa kata yang hendak kugunakan untuk mengungkapkan semua rasa kagumku terhadapmu? 1000, 1 juta. Itu semua tidak akan pernah. Ibu, anakmu ini ingin sekali menjadi yang terbaik di hidupmu. Ibu, anakmu ini ingin sekali menjadi yang engkau banggakan. Ibu, aku anakmu. Aku ingin sekali ada di sampingmu untuk selamanya.